Bismillah, mendukung Sayyid Muhammad Qasim ibarat mendukung Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, mendukung Sayyid Muhammad Qasim ibarat mendukung Rasulullah SAW. Mimpi 9 Oktober 2015. Aku telah melihat bahwa Nabi Muhammad SAW telah hadir dalam mimpiku 3 kali dalam satu malam. Pada mimpi yang pertama, aku melihat Nabi Muhammad SAW merasa cemas dan berjalan ke sana kemari dengan khawatir. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadaku dengan penuh semangat bahwa Qasim, sampaikan pesan ini kepada seluruh umatku. Nabi Muhammad SAW berkata, Qasim, siapapun yang berdiri bersamamu adalah sebagaimana seseorang bersamaku, yang berdiri bersamaku, dan siapapun yang mendukungmu adalah sebagaimana seseorang yang mendukungku, dan dia juga akan bersamaku pada hari penghakiman. Dan 2 mimpi yang lainnya juga sama demikian. Silakan kunjungi website ini muhammadqasimpk.org/id. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin utama sebagai umat Ketika Islam Allah adalah menghadirkan seseorang penyampai. Memang kadang-kadang di lapangan juga mengalami ujian gitu, ujian kesabaran, dihujat, dicela dan sebagainya. Dan Rasulullah juga telah mengalami berbagai ujian itu. Dan Nabi Nuh juga. Dan ketika Nabi Nuh ditentang, air bah itu tidak mampu atas untuk kuasa menolong Allah. kesombongan itu. Nabi Ibrahim juga menyampaikan perkara tauhid. Jadi ketika ada hamba Allah yang mengejek Sayyid Muhammad Qasim, padahal mereka belum melihat mimpinya, belum mendengar atau belum menyimak, kadang-kadang duluan mereka untuk mencela duluan gitu. Itu yang membuat kita sedih gitu. Namun lagi-lagi kita harus berusaha untuk terus berdakwah, kasih sayang, insya Allah dengan menyampaikan waktu, dengan lembut. Allah akan memahamkan mereka. Namun Insya jangan Allah, lupa juga amin. dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim ada satu mimpi yang membuat saya agak mengerikan gitu mendengarnya, itu murka Allah gitu, dimana ada cahaya biru tajam dan waktu tentang waktu penangguhan dari Allah gitu. Hati-hati, Tolong di scroll TikTok saya tuh. Dan teman-teman saya, apabila hamba Allah itu adalah hamba Allah yang spesial gitu. Saya hanya mengingatkan jangan menjatuhkan wali-wali Allah gitu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. تحيا وتعيش بها المهجون ما الناس سوى مجون إليه من نعمة itu untuk pertama kalinya dalam hidupku aku menatap mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat mataku menatap mata Nabi Muhammad, mataku terpaku kepada beliau dan tidak dapat berpaling. Aku merasa seolah-olah Allah telah memenuhi semua cahaya di dalam mata beliau. Itu saat yang luar biasa bagiku. Aku melihat bahwa mata Nabi Muhammad SAW basah. Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, anakku, bebaskanlah rumahku dengan pertolongan Allah dari orang-orang itu, dan bangun kembali rumahku, dan pimpin bangsaku, dan persatukan mereka semua menjadi satu bangsa lagi, agar rumahku kembali dihormati di dunia seperti saat ia dihormati sebelumnya. Dan janganlah takut, kerana Allah bersamamu dan akan membantumu dalam suatu segala keadaan. Kamu adalah anakku dan tidak mungkin rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada anakku. Aku melihat Nabi Muhammad matanya basah dan berkata, tidak peduli betapa berbahayanya itu, aku akan melakukan pekerjaan ini dengan bantuan Allah. Setelah mendengar ini, mata Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan kebahagiaan, dan Nabi Muhammad mulai memohon kepada Allah, tolonglah anakku. Kemudian aku pergi dari sana dan cahaya Allah menunjukkan jalan ke rumah Nabi Muhammad. Dan saat aku sampai di rumahnya Nabi Muhammad, aku berkata pada diriku sendiri, yaitu, Qasim, ini adalah rumahmu sendiri. Lalu aku melihat ada beberapa orang bersenjata di atap rumah dan sedang mengawasi rumah itu sehingga tidak ada yang bisa masuk ke dalam.
Tiba-tiba aku melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala lagi di jari telunjuk kananku. Dan dengan cahaya Allah ini aku menghancurkan mereka. Dan kemudian aku pergi ke rumah dan aku melihat bahwa seluruh rumah telah berubah menjadi gua, dan aku menjadi sangat sedih. Kemudian aku mencari orang-orang muslim sambil berpikir, di manakah mereka semua dan bagaimana aku memanggil mereka semua. Lalu aku berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan beberapa muslim mendengar panggilanku dan mimpi itu berakhir di sana. Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.